Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saya Minggu Pratama, kita minggu 2362 Di sini saya akan menyampaikan kerjaan luar saya tentang strategi digital. Di sini saya akan mengangkat tema transformasi digital, yaitu pengembangan virtual itu dengan teknologi AR dan VR. Baik, yang pertama itu adalah melakukan review pada kerjaan kita. Tujuan utama pada solusi yang ditawarkan pada WTS adalah bagaimana informasi pariwisata di website virtual dapat diakses dan disampaikan dengan menarik, cepat, dan akurat. Kembali lagi pada fungsi dari website virtual tour adalah menampilkan keterangan objek wisata dan video 360 derajat objek wisata serta dapat menjelajahi objek wisata yang dipilih. Tetapi dari hasil improvement tidak ada interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Jadi pengguna hanya membaca sehingga akan membuat bosan, apalagi ketika teks ini ditampilkan panjang dengan ukuran teks yang kecil. Maka dari itu, perlunya tambahan teknologi lain untuk memberikan pengalaman baru ketika menggunakan teknologi. Dengan melakukan improvement berdasarkan konsep multi experience untuk membuat cara baru para memandang dunia digital. Kita akan melakukan improvement pada website tersebut untuk menambahkan cara melihat objek wisata secara virtual. Kita melakukan improvement dengan penambahan teknologi AR dan VR. Penambahan ini diharapkan menambah pengalaman yang menarik dan baru bagi wisatawan ingin atau akan berkunjung. Baik, dari hasil analisis kelemahan, jadi ketika teknologi yang diterapkan di suatu daerah, banyak yang dibuat tetapi hanya digunakan ketika awalnya saja. Kemudian dokumen-dokumen pendukung untuk kegiatan sehari-hari seperti SOP kadang tidak disertakan ketika membangun sebuah teknologi atau aplikasi. Hal ini akan berdampak ketika adanya perubahan kebijakan untuk pergantian pimpinan yang biasanya menata ulang kembali kebutuhan atau cara penyelesaian suatu permasalahan. Ada itu kelemahan yang akan dibahas adalah pelaksanaan aktivitas tidak sesuai dengan standar operasional. Maka dipilih salah satu domain untuk mengakomodir dokumen tersebut, yaitu DSS 01 Manage Operation. Proses deskripsi dari domain inilah mengkoordinasi dan melaksanakan aktivitas prosedur operasional yang berkelanjutan serta memastikan ketersediaan kinerja yang optimal. Baik, yang pertama kita akan melakukan self-assessment untuk melihat di mana kelemahan yang harus kita fokuskan untuk diperbaiki. Dari hasil yang dilihat, level 1 hanya L atau Large Achievement. Kemudian di level 2 hanya Partial Achievement. Berdasarkan target yang ditetapkan yaitu level 2, proses yang ada di website virtual tour diharapkan dikelola dan produk kerjanya ditetapkan, dikendalikan, dan dilakukan maintenance. Kemudian ini adalah pengukuran capability level, masih banyak presiden yang belum dikerjakan seperti tanggung jawab dan wewenang, kemudian antara pihak yang terlibat, persyaratan untuk pengendalian produk kerja diidentifikasi, didokumentasi, tidak masih belum ada. Berdasarkan assessment, self assessment, ada adanya gap, yaitu berada pada gap satu yang artinya proses hanya dilakukan dan sesuai target saja. Maka untuk mencapai target yaitu level 2,
Pada DS01 ada gap sebesar 1 hasil segmen. Masih ada kekurangan pada peninjau operasional dan penguasa terhadap progres produk yang dihasilkan. Maka direkomendasikan oleh saya hasil analisis yaitu satu langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pengembangan prosedur. Yang pertama dokumentasi prosedur operasional untuk pemeliharaan, pemantauan dan dukungan pada aplikasi. Kedua, libatkan tim teknis untuk memastikan semua langkah-langkah yang diperlukan dijelaskan dengan jelas. Kemudian yang harus dilakukan adalah pelatihan, yaitu melaksanakan pelatihan kepada staf IT atau yang ditunjuk untuk memastikan pemahaman tentang prosedur operasional. Yang ketiga, langkahnya adalah audit internal. Lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan operasional berjalan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Hasil perubahan yang diharapkan setelah melakukan audit adalah prosedur operasional yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, peningkatan konsistensi dalam eksekusi tugas operasional, pengurangan kesalahan operasional, dan peningkatan efisiensi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ITL versi 4. Yang pertama itu adalah analisis kelemahan, yaitu bagaimana aplikasi ini akan tetap berjalan dengan baik dan aman untuk kepuasan pengguna. Kemudian kelemahan yang akan diimprove adalah keberlanjutan aplikasi virtual ini. Improvement yang dipilih pada ITL versi 4 adalah domain 5.1.2 continual improvement yang memiliki tujuan dari praktik perbaikan berkelanjutan adalah untuk menyelaraskan praktik dan layanan organisasi dengan perubahan kebutuhan bisnis melalui peningkatan berkelanjutan pada produk, layanan, dan praktik atau elemen apapun yang melibatkan dalam pengelolaan produk layanan. Baik, langkah-langkah yang dilakukan dalam perbaikan berkelanjutan yaitu yang pertama, apa visi tujuan sasaran yang ingin dicapai? Visi besar yang ingin dicapai adalah menjadikan Sumedang sebagai kabupaten pariwisata. Tujuan besarnya adalah meningkatkan pengalaman berwisata di Kabupaten Sumedang. Sasaran yaitu peningkatan jumlah wisatawan yang datang di Sumedang. Kemudian pertanyaan kedua yaitu di mana kita sekarang atau baseline. Di sini saya mengatakan SWOT analisis. Yang harus diperhatikan adalah weakness, yaitu kurang interaksi secara langsung, kemudian terkendala koneksi internet, dan memerlukan perangkat keras untuk mengakses. Kemudian peluang bisa kita gali atau kita kejar, yaitu adalah membuka peluang pariwisata di dunia digital, kemudian pengembangan teknologi seperti penggunaan AR dan VR. Masalah-masalah yang terjadi ketergantungan pada infrastruktur teknologi, masalah keamanan data, dan privasi pengguna. Kemudian di mana kita sekarang kita ingin berada atau target. Saya di sini memakai metode SMART, yaitu spesifik, yaitu menyediakan pengalaman baru ketika berwisata, menyediakan pengalaman wisata dengan AR dan VR. Kemudian measurable atau bisa kita ukur, yaitu meningkatkan lama waktu pemakaian website virtual tool. Kemudian attainable atau pembentukan tim IT untuk pengelola website, kemudian memanfaatkan teknologi AR. Relevan untuk menyediakan kebutuhan pasar akan pengalaman baru berwisata. Kemudian menyediakan solusi yang inovatif agar bersaing di daerah dengan daerah lain. Timely meluncurkan fitur AR dalam 8 bulan dari sebelumnya. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana kita mencapainya? Yang pertama, membentuk tim ahli untuk membangun aplikasi dan memelihara aplikasi. Adakan pelatihan rutin untuk terus memperbaharui kemampuan. Lakukan monitoring atau audit berkala agar operasional berjalan sesuai standar. Yang kelima, tindakan improvement. Lakukan perbaikan kode untuk mencari atau memperbaiki bug. Lakukan pengujian ketika perluasan versi terbaru. Tambahkan fitur-fitur yang baru. Setelah itu, bagaimana cara menjaga momentum agar
tetap berkelanjutan. Yang pertama, melakukan review berkala terhadap masukan atau komentar dari pengguna. Sampaikan progres dan hasil perbaikan secara berkala. Lakukan pembaharuan berkala pada versi aplikasi. Lakukan reward dan punishment pada tim terhadap kinerjanya. Setelah model ITL pada continual improvement dilakukan, hasil perubahan yang diharapkan adalah pembentukan tim IT khusus untuk menjalankan, melakukan evaluasi, perbaikan, dan penambahan fitur di website virtual tour. Kemudian kegiatan dalam audit dan monitoring keandalan website agar sesuai standar operasional. Baik, selanjutnya jika saya ditunjuk sebagai project manager, deliverable atau apapun yang dihasilkan oleh proyek akan menghasilkan dokumen perencanaan yang isinya adalah rencana proyek, analisis kebutuhan, dan manajemen risiko. Kemudian prototype itu desain dan implementasi dari analisis kebutuhan, prototype, kemudian desain database, dan mockup. Kemudian integrasi dengan platform utama yaitu pengenalan pembuatan API. Kemudian melakukan pengujian, yaitu rencana pengujian, pengujian internal dan eksternal, pembuatan dokumen dari hasil pengujian. Dari semua itu ada dokumen akhir, yaitu dokumen sampai sehari-hari, dokumentasi aplikasi, dokumentasi pendukung pengguna aplikasi. Kemudian agar tetap berkelanjutan, yaitu adalah melakukan pembaharuan dan peningkatan dengan membuat rencana pengembangan. Breakdown structure adalah daftar kegiatan atau target di dalam lingkup suatu proyek yang terorganisir. Eh, karena fitur yang akan dibuat adalah RMPR dalam virtual tour, maka sesuai dengan deliverable DBS akan menghasilkan seperti gambar di bawah tersebut. Kemudian diagram network dimulai dari pembuatan rencana proyek akan menghasilkan analisis kebutuhan dan manajemen risiko. Dari analisis kebutuhan akan menghasilkan atau menghasilkan aktivitas desain dan implementasi dari analisis kebutuhan, desain database, dan mockup. Hasil dari desain dan implementasi ada pembuatan API, ada rencana pengujian, ada pengujian internal dan eksternal, serta pembuatan dokumen hasil pengujian. Dokumentasi aplikasi, dokumen SOP, dan dokumen pendukung penggunaan aplikasi yaitu adalah hasil dari pembuatan dokumen hasil pengujian. Kemudian rencana pengembangan adalah dokumen hasil dari dokumen SOP sehari-hari. Baik, inilah project schedule selama kurang lebih 7 bulan. Dimulai dari rencana project selama 1 bulan, kemudian analisis kebutuhan selama 10 hari, manajemen risiko selama 18 hari, desain dan implementasi sekitar 3 minggu, desain database sekitar 3 minggu, melakukan mockup, membuat mockup selama kira-kira 1 bulan, pembuatan API selama 10 hari, rencana pengujian selama 6 hari, pengujian internal dan eksternal selama 2 minggu, pembuatan dokumen hasil selama 1 minggu, dokumen aplikasi selama 2 minggu, dokumen SOP selama 2 minggu, dokumentasi pendukung selama 17 hari, dan rencana pengembangan ada di 1 bulan di tahun 2025. Baik, sekian dari saya presentasi hasil pekerjaan buat saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.